menjelaskan indeks harga dan inflasi. Indeks itu bisa dikatakan dengan menetap, harga itu bisa dikatakan dengan nilai, dan inflasi itu bisa dikatakan turunnya suatu mata uang. Nah, pada bagian ini ada beberapa pengertian dari indeks. Indeks bisa dikatakan dengan perbandingan antara harga rata-rata pada tahun lalu dan dibandingkan harga pada rata-rata yang sekarang. Nah, ada beberapa tujuan dari indeks, yaitu sebagai petunjuk indikator, kedua sebagai pedoman dalam pembelian, ketiga itu indeks harga umum yang digunakan dalam perdagangan. Nah, ada beberapa metode, baik itu dari bagian atau ada beberapa tools dari indeks harga, yaitu PON sama dengan sigma PN per sigma PO kali 100%. Nah, dimanapun itu angka indeks harga, PN itu harga pada tahun yang dihitung indeksnya, PO sama dengan harga tahun dasar, dan sigma adalah jumlah. Nah, dalam materi ini ada beberapa pengertian dalam inflasi, yaitu inflasi adalah suatu keadaan yang dimana perekonomian terkait harga suatu kenaikan. Nah, yang kedua itu beberapa jenis. Ada beberapa jenis inflasi, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat. Oke, inflasi ringan ini bisa dikatakan dari 10% hingga sampai ke 15%. Sedangkan inflasi sedang itu dari 10% hingga sampai ke 30%. Sedangkan inflasi berat itu dari 30% hingga sampai ke 100%. Dan sedangkan dari inflasi yang sangat berat itu bisa dikatakan dari harga yang 100% yang menyaris atau menyampai ke 200% atau bisa pun lebih. Nah, pada bagian ini ada beberapa jenis inflasi yang berdasarkan sumbernya, yaitu sumber dari luar negeri, sumber dari dalam negeri, sumber dari luar negeri, dan sumber dari dalam negeri. Nah, dalam hal ini ada juga beberapa yang dikatakan imigrasi inflasi. Nah, angka inflasi bisa dikatakan suatu indikator ekonomi yang dapat digunakan dalam mengambil berbagai langkah di bidang ekonomi. Nah, ada beberapa faktor dan cara mengendalikan inflasi. Nah, dampak pertama inflasi yaitu dampak terhadap pedoman, dampak terhadap pendapatan, dampak terhadap ekspor, dampak terhadap inflasi terhadap minat orang, dan dampak terhadap kalkulasi harga pokok. Nah, dalam materi ini juga ada cara-cara mengendalikan inflasi, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan di luar moneter dan fiskal. Nah, dalam hal ini juga ada juga yang dikatakan dengan teori penawaran dan teori permintaan. Nah, teori permintaan uang adalah pengertian dari permintaan uang adalah istilah yang digunakan oleh ekonomi untuk menerangkan mengapa individu dan perusahaan memegang uang. Nah, teori permintaan uang yaitu teori yang dimasalahkan yang menunjang dari ekonomi makro dan dipertimbangkan dengan baik. Nah, ada beberapa faktor dari indeks harga dan inflasi. Nah, faktor pertama bisa dikatakan dengan pengangguran. Faktor kedua, biaya transaksi terhadap obsolescence. Ketiga itu perubahan harga secara umum. Nah, ada beberapa faktor yang memengaruhi terhadap
inflasi, yaitu faktor tingkat bunga, faktor tingkat inflasi, dan faktor tingkat produksi terhadap nasional. Demikian hasil penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Thank you.